Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada saat ini kita masih diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala baik iman, ihsan dan Islam. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah tentunya dalam menjalankan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita bagian dari umat Nabi Muhammad yang nantinya akan dikumpulkan di akhir kelak, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, tentunya di kesempatan ini saya ingin mengisahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukanlah seorang rasul, namun beliau termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Keutamaannya tak pernah habis untuk diceritakan. Beliau merupakan orang yang paling kuat imannya setelah para nabi. Diceritakan dalam biografi Khalifah Ar-Rasyidin, pada suatu hari Abu Bakar duduk di sisi Allah, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan jubah lusuh, tua dan robek-robek, bahkan hingga pinggir-pinggirnya disambung dengan pelepah kurma dan ranting pepohonan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun kepada mereka dan berkata, "Wahai Muhammad, mengapa Abu Bakar mengenakan jubah dengan kayu-kayu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu, "Wahai Jibril, ia telah menginfakkan semua hartanya untukku sebelum kejadian Fathu Mekah." Kemudian Jibril kembali bertanya, "Allah memberikan salam kepadamu dan memerintahkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu ridho denganku dengan kondisi kemiskinanmu ini, ataukah kamu merasa marah?" Mendengar perkataan Jibril itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu dan bertanya kepadamu, apakah kamu ridho denganku dengan kondisi kemiskinanmu ini, ataukah kamu merasa marah?" Maka Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan suara yang penuh rasa cinta yang meluap-luap. "Bagaimana aku bisa marah dengan Tuhanku?" Kemudian ia melanjutkan kata-katanya, "Aku merasa ridho dengan ketentuan Tuhanku. Aku merasa ridho dengan ketentuan Tuhanku. Aku merasa ridho dengan semua ketentuan Tuhanku." Allah Ta'ala memuji sikap Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadi indahu min na'mati tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberitakan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tapi semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kesenangan yang sempurna. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah,
Kalangan ulama tafsir menyebut bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar, sehingga sebagian dari mereka ada yang meriwayatkannya sebagai suatu kesepakatan di kalangan ulama tafsir. Untuk diketahui bahwa Abu Bakar adalah bangsawan di kalangan Quraisy dan saudagar kaya sejak sebelum masuk Islam. Perniagaannya melampaui negeri-negeri jiran. Maka tak heran ketika memeluk Islam beliau menjadi salah satu penopang dakwah dan jihad dengan kelebihan harta yang dimilikinya, sebagaimana dialami oleh para pemeluk Islam. Pada awalnya beliau juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, namun penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Abu Bakar dengan pengorbanan harta membebaskan para budak tersebut dengan membeli dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki 9 toko yang semuanya habis dibuat untuk kepentingan Islam. Beberapa budak yang dibebaskan Abu Bakar antara lain Bilal Ar-Rabah, Abu Fakih, Amrah, Abu Fuhairah, Lubainah An-Nahdiyah, Ummu Ubais, Zinnira radhiyallahu anhum. Demikian keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari kisah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.